Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu Suti. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Suti? Baik, sebelumnya terima kasih Pak untuk waktunya. Saya diizinkan untuk ke ruangan ini. Begini Pak, kami di dalam PPG itu punya tugas yaitu mencari literasi itu melalui metode wawancara. Salah satunya adalah bersama pimpinan SMA yaitu Bapak Paulus sendiri selaku Kepala Sekolah SMA Santri Sepakat terkait dengan masalah yang pernah saya hadapi dalam proses KBM. Mungkin hal ini juga pernah Bapak alami, maka saya mohon masukan ataupun sharing terkait dengan masalah yang saya hadapi ini. Nah, yang pertama, di dalam kegiatan pembelajaran, terutama saat diskusi, itu seringkali terjadi bahwa peserta didik kita itu belum maksimal dalam mengeksplorasi pengetahuan yang mereka miliki, terutama dalam hal presentasi, mungkin disebabkan karena malu, takut, sehingga apa yang mereka punya itu tidak mereka maksimalkan dalam eksplorasi. Kalau menurut Bapak gimana? Terima kasih Bu Suti. Jadi menurut pengalaman saya dan pendapat saya bahwa memang ada peserta didik tertentu itu takut untuk menyampaikan pendapatnya, mungkin takut salah, takut ditertawai oleh teman-temannya. Kemudian juga dimungkinkan bahwa peserta didik tersebut belum memahami sepenuhnya apa yang akan didiskusikan atau apa yang akan disampaikan. Kemudian juga sangat kemungkinan juga bahwa peserta didik tersebut masih minim untuk mencari informasi pada topik pembelajaran tersebut. Menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi banyak faktor ya Pak yang menyebabkan mereka mengapa terkesan malu dan takut. Pertanyaan yang kedua Pak, di dalam hal pengelolaan sosial emosional peserta didik ini terkadang memang beberapa Pak, ada yang masih belum terkontrol, dalam artian dalam diskusi itu di dalam kelompok ada anak yang memang sifatnya mendominasi, sehingga sifat yang mendominasi itu mempengaruhi sifat emosional sosial anggota kelompok yang lain, terutama misalnya dalam hal berbicara, menggali informasi. Kalau menurut Bapak bagaimana? Untuk peristiwa seperti ini, kejadian seperti ini seringkali memang terjadi di tempat kita, karena bahwa kita paham bahwa anak-anak yang masuk di tempat kita ini mempunyai kemampuan yang berbeda, khususnya secara akademik gitu ya. Jadi ada anak tertentu yang merasa percaya diri bahwa dia lebih mampu dibandingkan dengan teman-temannya, maka dia biasanya lebih mendominasi pembicaraan, bahkan dalam mengerjakan tugas tersebut juga anak tersebut biasanya akan mendominasi, dan juga anak tersebut biasanya belum bisa memberikan kepercayaan kepada teman-temannya. Mungkin dia merasa nanti jawaban temannya salah, gitu ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ini biasanya yang terjadi. Maka juga perlu dipahamkan ketika ada diskusi, mungkin nanti ada aturan main yang perlu ditekankan dulu sebelumnya. Nanti harus seperti apa? Apakah muncul tutorial supaya antara yang lebih pandai pada teman-temannya, sehingga mereka tidak merasa dianaktirikan atau menjadi anak bawang gitu ya. Mereka mempunyai hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat. Kemudian untuk anak-anak tertentu, untuk anak yang pintar khususnya gitu ya, saya katakan pintar, ini mungkin mempunyai kemampuan lebih akademik dibandingkan teman-temannya. Ini sebenarnya segi positifnya bahwa dia atau anak-anak ini merasa lebih bertanggung jawab. Harus selesai tugas yang diberikan dulu kepada kelompok itu. Jadi ini seringkali muncul gitu ya. Sementara anak-anak yang belum mampu atau memiliki kemampuan yang lebih rendah atau merasa lebih rendah dibandingkan teman lainnya, ya biasanya hanya yang penting tugasnya selesai gitu ya. Istilahnya ikut saja, nanti ikut yang pintar-pintar gitu ya. Ini biasa yang biasa terjadi gitu ya. Dari pengalaman saya menghadapi kelas.
gitu. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi Ya, negatifnya. betul sekali. Dari sisi Ya. positif dia merasa bertanggung jawab, sisi negatif juga ada rasa tidak percaya terhadap teman-temannya sehingga teman-temannya juga dikatakan mengandalkan gitu. Ya, betul sekali. Baik, pertanyaan ketiga Pak, menurut pendapat Bapak, apa yang menyebabkan peserta didik ini kurang inisiatif untuk melakukan kegiatan literasi atau mencari referensi yang lebih maksimal dalam pemecahan masalah? Terkadang kan kalau di dalam diskusi guru sudah memberikan sumber literasi dalam LKPD, melalui LKPD, buku paket, internet. Nah, anak-anak ini apa yang diberikan guru ya udah itu aja gitu. Jadi kalau menurut Bapak, bagaimana ya upaya untuk meningkatkan budaya literasi anak-anak? Kalau yang seperti ini juga masih seringkali terjadi karena anak-anak memang lebih cenderung untuk menunggu itu pasti dari gurunya, belum ada inisiatif. Ini juga dimungkinkan bahwa anak tersebut kurang berminat pada bidang ilmu tertentu gitu. Bahwa ada anak tertentu yang mungkin menyukai bidang IPS, kemudian juga menyukai bidang IPA atau MIPA gitu. Jadi memang belum ada kesadaran, beberapa ya, belum ada kesadaran untuk memahami terlebih dahulu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Harusnya memang anak itu belajar terlebih dahulu di rumah, jadi sudah siap di rumah, kemudian nanti sampai sekolah tinggal diskusi dengan teman-temannya dan juga dengan gurunya yang tadi mengajar. Jadi memang perlu terus diupayakan supaya anak-anak belajar mandiri sesuai dengan tema yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Mungkin seperti itu, dengan masih menunggu instruksi dari gurunya dan saat itu baru bergerak mencari apa. Di sisi lain ini juga ada anak-anak yang memiliki fasilitas yang terbatas gitu ya. Kalau saat ini kan akses internet begitu mudah didapatkan, namun hal ini kan juga perlu kuota, mungkin perlu Android, perlu laptop. Sementara beberapa anak memang masih memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas yang kami biasa. Berarti kalau dari gurunya lebih kepada pembiasaan terhadap anak-anak ya Pak ya, supaya dipersiapkan lebih awal. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, ini terkait dengan hasil belajar siswa terus terang. Kemarin pada saat PPN 1 itu kan saya melakukan asesmen terhadap anak-anak. Nah, ketuntasannya itu dari 100% itu baru 53% Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih kiat-kiat yang bisa dilakukan bagi pendidik maupun peserta didik supaya tingkat ketuntasannya itu lebih dari 53% itu gimana Pak? Saya pribadi sebagai pimpinan sekolah maupun sebagai pendidik, karena juga saya masih masuk kelas, ini saya harapannya mengajak Bapak Ibu pendidik itu untuk memberikan apresiasi berapapun capaian yang diperoleh peserta didik, lebih ke apresiasi sehingga anak itu merasa dipuji, merasa dihargai, dan harapannya nanti ke depannya anak lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan belajarnya. Jadi selalu diberi apresiasi, diberi reward, jangan serta-merta diberi sanksi atau punishment. Kemudian juga saya mengajak untuk semua pendidik itu untuk secara perlahan-lahan mengubah pola pikir dari anak-anak bagaimana pentingnya meraih hasil belajar yang tinggi, minimal sesuai dengan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi bagaimana kita selalu mengajak ya, motivasi mengupayakan anak terus belajar pola pikirnya harus mencapai hasil belajar yang tinggi gitu. Kemudian juga harapannya para guru juga mengajak atau membiasakan peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat itu benar atau salah dan berbicara dulu. Kemudian juga memberikan kepercayaan kepada peserta didik bahwa kita tahu peserta didik kita itu mempunyai kepribadian yang berbeda, yang unik,
baik juga dari minat, bakat dan kemampuannya gitu. Ini harapannya diberi kepercayaan dan kesempatan untuk dapat menjawab pertanyaan, bicara, kemudian juga melakukan presentasi. Dengan demikian harapannya nanti anak-anak mulai percaya diri, termotivasi, sehingga nanti harapannya apa yang kita inginkan bersama, baik itu dari pihak guru, peserta didik maupun orang tua, serta yang utama dari satuan pendidikan itu dapat tercapai. Sementara itu dari peserta didik itu sendiri harapannya dia mau menerima saran kritik apa kekurangannya, apa yang bisa ditingkatkan. Jadi tidak serta-merta terus emosi ketika diberi masukan dan rendah diri, merasa bersalah dan seterusnya. Tapi harapannya bisa menilai dirinya seperti apa, tidak mampu seberapa jauh, dan kritik saran ini bisa diberikan oleh teman-teman supayanya maupun dari kita sebagai mungkin yang bisa kita terapkan untuk kiat-kiat dari saya selaku pimpinan kepada anak-anak maupun kepada peserta didik maupun sebagai guru. Baik, terima kasih banyak Pak Paulus atas sharing yang luar biasa, masukan, kemudian saran untuk saya secara pribadi. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat menjadikan saya menjadi lebih baik. Bagaimana upaya saya untuk meningkatkan motivasi siswa, kemudian memberikan penyadaran bahwa dalam proses pembelajaran itu juga harus ada progres yang meningkat. Jadi semoga melalui ini saya bisa semakin meningkatkan diri saya, terutama dalam profesi keguruan saya, profesi saya sebagai seorang guru. Terima kasih banyak Pak Paulus. Demikian Bapak Ibu pendamping dan juga rekan-rekan, wawancara saya bersama narasumber saya yaitu Bapak Paulus Wanggito selaku Kepala SMA Santai SMA. Terima kasih kembali. Ya. Terima kasih Pak.